Hal unik lainnya dalam KUHP yang baru yang mulia, yaitu pengaturan tentang perjanjian penundaan penuntutan, Deferred Prosecution Agreement, sebagai mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. Dalam pasal 328 ayat 7, pengadilan wajib mengadakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian tersebut sebelum disahkan. Nah, ini mekanisme teknis judisialnya seperti apa nih yang mulia? Nah, apakah ini sama mungkin bahasanya diregister dulu atau tidak, terus tata caranya, prosedurnya seperti apa? Berkaitan dengan DPA ini, ya, Deferred Prosecution Agreement ini, jadi penundaan penuntutan oleh penuntut umum, gitu ya. Ini memang usul dari pihak Kejaksaan Agung saat itu, kewenangan baru lah ya. Kenapa saat itu dimunculkan? Karena memang negara memang juga dalam hal rangka aset recovery ini memang mengejar betul-betul mengejar pemasukan untuk negara. Kan itu rasio legisnya ya? Ya, itu rasio legisnya. Kenapa DPA ini kita setujui gitu? Karena kita beranggapan DPA ini kan waktunya lebih singkat dibandingkan dengan proses hukum yang memakan waktu yang cukup lama. Kadang-kala juga eksekusinya akan juga memakan waktu, dan juga kadangkala juga pihak kejaksaan itu mengalami kesulitan dalam eksekusi gitu, karena pihak terdakwa terpidana ini menyembunyikan gitu, aset yang ada. Tapi kalau ini sudah mereka nego gitu kan, sukarela juga ada ini, ya tentunya lebih singkat, lebih cepat gitu kan, dan tepat sasaran. Tapi itu semua juga diuji oleh pengadilan. Makanya memang pengadilan ini sentral sekali. Peran pengadilannya nih, Pak. Iya, peran kita ini sebagai aparatur penegak hukum, ya, lembaga yang memang diberikan amanah untuk menilai semuanya itu tadi. Upaya paksa juga kita diberikan kewenangan untuk menilai gitu. Bahkan sebenarnya jujur saja dari kalangan koalisi masyarakat sipil itu bukan hanya 5 tadi, Pak tadi minta semuanya itu diuji oleh pengadilan gitu kan. Dari sisi kita sih menambah kerjaan juga sebenarnya gitu kan. Tapi ya kalau diberikan itu seperti saya katakan tadi, kalau kita diberikan kewenangan, kepercayaan, kita laksanakan gitu. Tapi kita nggak minta-minta. Tapi akhirnya jadi 5. Makanya polisi masyarakat sipil itu ya pencah-pencah, Pak. Kok tadi disetujui semuanya, kok sekarang jadi 5 kan gitu kan. Itu urusan mereka lah. Tapi kembali lagi pertanyaan tadi mengenai apa deferred itu, mekanismenya gimana? Jadi nanti kesepakatan antara pihak korporasi dengan kejaksaan nanti itu akan diajukan oleh kejaksaan kepada pengadilan. Jadi kejaksaan yang mengajukan, Pak. Kejaksaan yang mengajukan ke pengadilan untuk minta persetujuan. Nah, apakah ini perlu penomoran tersendiri? Iya, saya pikir kan seperti saya katakan di awal, semua perkara yang diperiksa di pengadilan itu ya tidak mungkin liar gitu ya, nggak mungkin ada registernya ya, nggak mungkin gelap gitu, pasti ada registernya. Nah, registernya seperti apa nanti itu kan teknis, mungkin nanti Pak Panitral nanti yang tugasnya nanti ini apa yang pas seperti apa gitu. Contohnya kayak kita sekarang ini perkara lingkungan kan ada kode LH gitu kan. Jadi tentunya nanti mahkamah akan mengeluarkan petunjuk teknis tentang hal seperti itu. Nah, jadi kemudian juga terkait dengan seperti apa tindak lanjutnya, pembahasannya, apa kriteria-kriterianya. Saya pikir Mahkamah Agung akan memberikan petunjuk tentang itu. Gitu ya. Tapi yang pasti memang DPA ini perlu betul-betul hati-hati dinilai oleh pengadilan. Karena banyak pihak mengkhawatirkan lah. Saya quote and quote ini ya. Tanda kutip ya. Memang banyak saya menangkap apa namanya itu